فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran kita, yaitu pelajaran SKI pada kesempatan kali ini. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita menjelaskan tentang Abu Bakar, nasabnya, kemudian latar belakang dia masuk Islam seperti apa, kita sudah menjelaskannya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana pembaiatan Abu Bakar tersebut. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses pembaiatan kaum muslimin terhadap Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini poinnya ya adik-adik. Ketika Rasulullah SAW wafat pada hari Senin siang tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Wafatnya Nabi dengan lahirnya Nabi tanggalnya itu sama, bulannya sama, 12 Rabiul Awal. Meninggalnya pun juga 12 Rabiul Awal, lahirnya pun 12 Rabiul Awal, beda di tahunnya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq dia berada di luar kota Madinah, ya, di satu daerah namanya Sanah, ya. Setelah berita kematian Nabi kita Muhammad SAW ini sampai kepadanya, maka dia pun bergegas menuju ke rumah putrinya, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sana dia mendapati Nabi kita Muhammad SAW sudah ditutupi dengan kain kafan. Maksudnya jasadnya sudah terbujur di atas tempat pembaringan, kemudian ditutup oleh kain. Maka tibalah Abu Bakar di sana, lalu dia menjingkap kain penutup wajah Nabi SAW itu. Kemudian dia mencium di bagian keningnya. Setelah itu Abu Bakar pun meneteskan air mata atau menangis. Lalu dia keluar dari rumah Aisyah tersebut. Nah, ternyata di luar rumah sana, maksudnya di luar rumah Aisyah ini, pada saat yang bersamaan, yaitu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang yang hadir ketika itu, ya. Umar mengatakan Nabi Muhammad SAW ini tidak meninggal, ya. Dia hanya pergi menemui Robnya. Sesudah itu nanti dia kembali lagi, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Musa. Pergi dulu, sekitar 40-an hari baru dia kembali kepada kaumnya. Nabi kita Muhammad SAW, anggapan Umar itu seperti itu. Dia tidak meninggal, dia tidak wafat, dia pergi berjumpa dengan Robnya. Sesudah itu nanti dia kembali. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq memegang Umar. Wahai Umar, duduklah. Ya, Umar ini tidak mau duduk. Umar tidak mau duduk. Bahkan dia marah. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal? Dia tidak meninggal, kata Umar. Dia hanya pergi menemui Robnya, ya. Maka Abu Bakar pun berbicara. Abu Bakar berkhutbah
Orang-orang mengalihkan perhatiannya dan mendatangi Abu Bakar setelah Abu Bakar ini berkhutbah. Sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan amma ba'd. Ya. Abu Bakar mengatakan, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya. Dengar itu, adik-adik sekalian, Abu Bakar dalam pernyataan Abu Bakar ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Nabi saja kalau sudah meninggal tidak perlu kita mendatangi kuburannya untuk kita memohon, meminta-minta di situ. Apalagi orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, siapa yang mau menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah meninggal. Dan barang siapa yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia maha hidup dan dia tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falay yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya seorang rasul. Dia hanya seorang rasul. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berlalu beberapa rasul. Ada rasul-rasul yang telah mendahului Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Afa immata, apakah rasul ini kalau meninggal ataupun dia dibunuh? Nabi-nabi dulu ada yang dibunuh. Ya, rasul-rasul dahulu juga ada yang meninggal, mereka meninggal. Lalu apakah Nabi ini meninggal ataupun dibunuh, lalu kalian itu kembali ke belakang, artinya kalian itu mau murtad setelah meninggalnya Nabi ini? Wa may yanqalib ala akibaihi, siapa yang kembali murtad, maka sesungguhnya apa? Kemurtadannya dia itu tidak akan memadaratkan, mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas atau memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, mendengar ayat ini, semua orang yang hadir pada saat itu mereka langsung sadar. Bahkan Umar mengatakan, demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat ini. Ya, Umar langsung terduduk ketika mendengar ayat ini. Gemetar dan dia terduduk. Dia sadar. Disitulah baru dia sadar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka semua orang yang hadir di situ, laki-laki maupun perempuan, mereka ikut bersedih dan mereka menangis pada saat itu karena meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka orang-orang Ansor pun mereka berkumpul di satu tempat namanya Sakifah, atau mereka berkumpul di Bani Sakifah. Di Sakifah, sebuah tempat milik Bani Sa'idah. Ya. Mereka di sana mau memilih pemimpin mereka sendiri. Ya. Setelah Rasulullah meninggal ini, pilihan mereka itu jatuh kepada Sa'ad bin Ubadah. Mereka mau menjadikan dia sebagai pemimpin Muhajirin, pemimpin Ansor. Ya. Sedangkan orang-orang Muhajirin ini juga mereka berkumpul di Masjid Nabawi. Sudah ada dua kubu ini. Ya, mereka berkumpul di Masjid Nabawi. Setelah mereka mendengar bahwa orang-orang Ansor ini sudah mau mengangkat pemimpinnya sendiri, maka Muhajirin segera bermusyawarah dan mengirim utusan untuk menemui mereka.
Yang diutus adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka sampai di sana, mereka bernegosiasi. Ya, mereka berkata, singkat ceritanya adik-adik sekalian, mereka berkata utusan dari Muhajirin ini, kamilah yang menjadi pemimpin, wahai Ansor, kalian yang menjadi pembantunya, artinya menteri-menterinya dari kalian, kamilah yang menjadi pemimpin. Ternyata terjadi perdebatan yang agak lama di situ. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, kami Muhajirin, dari kalangan Muhajirin ini mengatakan, kami berhak menjadi pemimpin karena Quraisy adalah suku Arab yang paling adil, yang paling mulia dan paling baik nasabnya. Ya. Perkataan Abu Bakar ini didukung oleh beberapa sahabat dari kalangan Ansor seperti Bishr bin Sa'ad al-Ansari, kemudian Usaid bin Hudair, Zaid bin Thabit. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu dari kalangan Muhajirin. Biarkanlah mereka yang menjadi pemimpin, kitalah yang akan menolong mereka. Ya. Maka Abu Bakar berkata, kalau begitu baiatlah salah satu dari dua orang ini, maksudnya Umar atau Ubaidah bin Jarrah. Baiatlah dua orang ini supaya menjadi khalifah. Ternyata Umar mengatakan, demi Allah, engkau berhak menjadi pemimpin, menjadi khalifah, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, engkau lah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar mengambil tangannya Abu Bakar dan berbaiat. Disitulah diikuti oleh rombongan yang mereka berada di Bani Sa'idah itu, membaiat Abu Bakar. Adik-adik sekalian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah proses pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.